Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menjalin silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan di bulan Ramadan 1443 Hijriah, manajemen PT Intrakawut Manufacturing mengadakan acara buka puasa bersama. Acara ini diadakan di kantin PT Intrakawut Manufacturing yang dihadiri oleh para tamu undangan, yaitu karyawan PT Intraka setingkat supervisor up, pengurus serikat pekerja, anak yatim, dan pengurus yayasan dari Panti Ahmad Dahlan, serta pengurus masjid yang ada di sekitar lingkungan PT Intrakawut Manufacturing. Acara ini dibuka oleh Saudara Yustriadi selaku pembawa acara dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Fahmi Abdul Bari. Mari kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran ini. Semoga menjadi berkah dan pahala kita, serta semoga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun. Wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi
الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياته معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Bapak Imam Muhadi Sarjana Hukum selaku HRD Division Manager PT Intrakawut Manufacturing sekaligus sebagai Ketua Panitia acara buka puasa bersama. Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak JM, Bapak Insinyur Adang Sempena, yang saya hormati Pak Ustadz Sirot, yang saya hormati adik kita Fahmi, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan
sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk bersama-sama bersilaturahmi dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa bersama. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita penerusnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangkaian kegiatan pastilah ada kekurangan-kekurangan yang didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kami panitia berusaha untuk sebaik mungkin untuk bisa melayani Bapak Ibu sekalian bila mana masih ada kekurangan atau ada kekhilafan di dalam pelaksanaan acara ini. Kami atas nama panitia kami mengaturkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Saya kira demikian sambutan dari Ketua Panitia. Mari kita nanti bersama-sama mengikuti kegiatan selanjutnya. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Bapak Insinyur Adam Indra Sumpena selaku General Manager PT Intrakawut Manufacturing. Dalam sambutannya Bapak Adam mengajak untuk selalu mengembangkan rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta di mana kita berada. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada manusia agung Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir. Mencoba untuk mengingat dan mengajak bersama untuk selalu mengembangkan rasa syukur ini hari demi hari. Jadi tidak selalu kita melihat sebuah masalah, tidak selalu melihat sebuah hambatan. Itu menjadi sebuah bencana buat hidup dan kehidupan kita. Selalu ada sisi positif di balik itu. Manakala kita bisa lihat dengan penuh rasa syukur. Jadi sekali lagi, mari dalam keseharian kita baik sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala maupun sebagai keluarga besar PT Intrakawut Manufacturing, kita kembangkan rasa syukur. Sehingga dengan rasa syukur insya Allah keikhlasan dalam bekerja akan terwujud. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penyerahan cenderamata atau bingkisan kepada anak-anak yatim dari Yayasan Panti Asuhan Ahmad Dahlan. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Insinyur Adam untuk menyerahkan Misi. selanjutnya yaitu foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah tausiah dengan penceramah Ustadz Muhammad Syirot. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak hadirin, hadirat, para tamu undangan, jajaran manajemen, wabil khusus Bapak Insinyur Adam Indra Sumpena selaku JM, Bapak Imam Muhadi, dan semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah hadirin rahimakumullah, dikatakan dalam surat Al-Asr, wal asri, kata Allah, sesungguhnya, demi waktu, kata Allah.
manusia itu innal insana lafi husrin, dalam kerugian, kecuali 5 hal. Illal ladzina amanu, yakni orang-orang yang beriman. Beriman saja tidak cukup. Wa amilus sholihat, yakni harus beramal soleh, harus melakukan kebaikan, harus melakukan nilai-nilai yang positif. Wa tawassaw bil haq, dan menyeru akan kebaikan. Makanya agama itu dikatakan ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Wa tawassaw bis sabr, dan senantiasa bersabar. Bahwa hidup itu dikatakan oleh Allah bukan tidak ada ujian atau lurus-lurus saja, tidak ada masalah, tapi dikatakan Allah bahwa ketika engkau mendapatkan sebuah masalah ujian, maka bersabarlah. Jadi intinya kita disuruh sabar. Saya ingin mengutip sebuah kalimat ayat firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa. Bahwa Allah menciptakan manusia, dikatakan wahai manusia, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwa wahai manusia, aku ciptakan kalian dari perempuan dan laki-laki, berpasang-pasang, berjenis-jenis, laki-laki dan perempuan. Kenapa kok nggak sepasang? Ya, kalau inilah kebesaran Allah ya. Kalau cuma satu pasang sandal nggak indah ya. Begitu juga manusia. Adam itu diciptakan oleh Allah sendiri awalnya di surga. Fasilitas, makanan, tempat tidur, buah-buahan, semuanya lengkap. Tapi merasa tidak nyaman masih, belum bahagia, gelisah. Maka diciptakanlah Hawa. Nah, selanjutnya kalian dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Lita'aruf di sini bukan hanya mengenal, tapi saling mengenal, timbal balik. Bukan seperti artis ya, kalau dia populer kita mengenal, dia tidak mengenal kita. Nah, harapannya lita'arufu, saling mengenal. Ini tujuan diciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku. Kenapa kok tidak satu bangsa satu suku? Seandainya Allah ingin menciptakan kita satu bangsa dan satu suku, gampang ya. Tapi tujuannya apa di balik itu ya? Inna akramakum indallahi atqakum. Lanjutan daripada ayat ini. Supaya apa? Allah mengetahui di antara kalian siapa-siapa yang paling bertakwa. Nah, dijadikanlah kita berbangsa-bangsa supaya lita'arufu, saling mengenal. Mereka punya karakter, peradaban, nilai-nilai, sehingga kita bisa mengenal, saling menghargai. Supaya apa? Tujuannya tadi adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Nah, jamaah hadirin rahimakumullah, di dunia ini ada 3 hal yang tidak bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak. Yang pertama apa? Kita lahir dari rahim sosok siapa? Pernah kita minta dari seorang ibu siapa atau ayah siapa? Tidak pernah kita minta. Tahu-tahu lahir. Dari lahir dari sosok ibu ya, seorang petani, buruh, atau seorang pekerja kantoran. Kalau bisa memilih, pengen jadi anaknya ibunya presiden, dari lahir presiden. Tidak pernah kita bisa minta. Nah, yang kedua,
kita tidak pernah bisa minta lahir dari suku, bangsa, ataupun di negara mana. Pernah kita minta? Tidak pernah. Itu bagian dari hak akan wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita minta lahir, pengen balik, wah saya lahir dari golongan ini yang hitam-hitam kulitnya, ya, pengen lahir dari Cina putih, ya, dari negara barat putih misal, atau lahir wajah yang ganteng. Nah, tidak pernah kita bisa minta. Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Tadi, siapa yang paling baik dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita nggak pernah bisa minta kita lahir jenis kelamin laki-laki wanita, tidak pernah bisa minta. Usaha ikhtiariyah, tapi Allah yang menentukan. Nah, jamaah hadirin rahimakumullah, asbabun nuzul daripada ayat ini, di mana suatu ketika pada saat itu Bilal, seorang yang hitam legam, dia mengumandangkan adzan. Namun ada perbincangan, olokan, kritikan dari masyarakat, dari teman-teman, dari sekitarnya. Tidakkah ada yang bisa adzan selain gagak, gelap, hitam begitu? Ya, ini ucapan dari orang-orang. Intinya apa? Ada yang muncul ejekan, diskriminasi kepada beda kulit, beda warna, sehingga turun daripada ayat ini. Nah, kadang kita muncul sifat-sifat seperti itu. Makanya dikatakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Inna waha yang dulu ajsamikum ala suwarikum wa amwalikum wa in kana yang dulu ala qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak menilai daripada rupa, pakaian, dan harta kalian, tidak, tapi dinilai daripada hati dan amal kalian. Maka siapapun kita dalam kondisi apapun, ya, di hadapan Allah, yang dinilai adalah hati dan amal kita. Maka puasa ini mendidik kita, mengantarkan kita kepada orang-orang yang mempunyai hati bersih, yang mempunyai amal baik. Endingnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah hadirin rahimakumullah, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita senantiasa berinteraksi dengan siapapun, ya. Di situ ada ujian dan seterusnya, ada godaan dan seterusnya. Kita dituntut untuk sabar menghadapi segala ujian. Karena apa? Siapapun yang tidak sabar dan dia akan timbul rasa marah, maka akan timbul kerusakan. Dua hal sifat yang akan menjadi sebuah problem besar. Yang pertama adalah prasangka buruk dan hati yang busuk. Maka dikatakan bahwa di dalam hati manusia itu ada segumpal darah, ya. Innal fi jasadi mudghah wa idza saluhat fil jasadi ala wa yaqulu. Apakah itu? Kalau segumpal darah itu baik, maka akan baik semua. Kalau dia saluhat, soleh, baik. Kalau dia fasadat, rusak, maka akan rusak. Ala wa yaqulu. Di dalam hati itu segumpal darah itu dinamakan hati. Kalau hati kita bersih, akan timbul nur cahaya yang bersih, prasangka yang baik. Kadang kita sama teman sekerjaan kita, saudara kita, timbul prasangka buruk, ya, atau timbul hati yang dari hati yang kotor.
sehingga inilah menjadi sebuah problem. Jamaah hadirin rahimakumullah, puasa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bisa menahan diri, tidak mudah marah. Karena kita melihat di mana-mana saat ini ketika ada masalah sebentar-bentar mencaci maki, marah, bahkan membakar dan seterusnya. Tidak bisa menahan. Apa tujuan puasa adalah untuk menahan diri. Selain itu pula adanya timbul kepedulian sosial kepada sesama. Maka tidak ada satu ibadah yang sama-sama merasakan lapar, tidak ada. Ini disuruh lapar, ya. Supaya apa? Yang kaya, yang miskin merasakan betapa sulitnya ketika orang-orang yang di pinggir trotoar, pedagang asongan yang sulit hari-harinya makan, mendapatkan sesuatu untuk menafkahi keluarga, ada timbul kepedulian sosial, timbulnya sifat rasa kasih sayang kepada sesama. Alhamdulillah tadi diadakan santunan kepada anak yatim. Ini merupakan satu pentasarupan rasa syukur kepada Allah, ya, kita untuk saling memberi dan saling masak. Yang berikutnya adalah kenapa kita kok doa kita tidak diistajabah, masalah timbul terus. Karena di dalam lingkup kita tidak saling mendoakan baik. Yang kedua, tidak adanya menjalin silaturahmi yang baik. Saya ingin mengambil sebuah kisah pada zaman Nabi Musa alaihi wasallam, di mana Nabi Musa itu dikatakan orang yang paling doanya mustajab kepada Allah. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan bisa bercakap-cakap kepada Allah. Doanya mudah dijabah, setiap kali berdoa pasti terkabul. Suatu kita berdoa tidak bisa kabul-kabul. Di mana di masyarakatnya, umatnya terjadi sebuah bencana kemarau yang panjang. Kemarau ini panjang sekali, sehingga sulit untuk bercocok tanam, untuk kebutuhan minum, air bersih dan seterusnya. Kemarau 1 tahun hampir lebih. Lantas Musa alaihissalam berkali-kali berdoa, belum ijabah untuk mendapat supaya turun hujan. Lantas Musa beristikharah dan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa doaku enggak kau ijabahi, tidak kau kabulkan? Akhirnya Allah memberikan sebuah jawaban dan informasi melalui malaikat dan dikatakan, adakah umatmu atau masyarakatmu atau daripada wilayah daerahmu terjadi satu sengketa antara satu dan lain, antara suami dan istri, antara sahabat dan teman, antara pekerja satu dan pekerja lain, saling mendendam, saling bermusuhan, putus tali silaturahim. Maka Nabi Musa langsung memanggil semua daripada umatnya. Dia menanyai daripada masyarakat yang ada di situ. Wahai fulan, kamu, adakah di antara kalian yang berseteru dan saat ini putus tali silaturahmi dan mendendam kepada sesama? 1, 2, 3 tidak. Pada akhirnya ada seseorang yang mengacungkan tangan. Saya ya Nabi Musa, saya sudah berhari-hari sampai bulan-bulan ini saya putus dengan tali silaturahmi dengan tetangga saya. Saya bermusuhan. Nah, akhirnya adanya hal inilah disatukan oleh Nabi Musa untuk saling memaafkan dan saling bercengkrama. Maka barang siapa dikatakan saling memaafkan, diampuni daripada dosa-dosanya sebelum jabat tangan ini lepas. Nah, jemaah hadirin rahimakumullah, lantas Nabi Musa berdoa kembali kepada Allah,
Ya Allah, turunkanlah hujan karena kemarau itu begitu banyak dan ujian sudah berat untuk kami terima. Tidak lama daripada hujan ini turun, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa? Kadang di pekerjaan kita, di masyarakat kita, yang terjadi apa? Kita saling berprasangka buruk, putus tali silaturahim. Tidak ada doa yang baik untuk kita. Makanya bagaimana rahmat Allah akan turun? Ya. Justru yang ada adalah saling mendoakan keburukan. Bagaimana malaikat akan memberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana saat sekiranya puasa ini bisa mendidik kita untuk senantiasa memunculkan sifat bersyukur dan saling memaafkan. Ada kalanya yang bilang, wah Ustadz, sakit hati saya dengan ucapan caci makian mereka. Nah, kalau kamu yang dicaci, tandanya ada satu poin. Kalau kamu sabar, derajatmu lebih tinggi dari dia. Yang kedua adalah tandanya kamu orang baik. Ya. Kenapa engkau tidak dijadikan orang yang berbuat dolim, tapi engkau dijadikan yang didolimi? Nah, kalau engkau memaafkan, insya Allah malaikat turun dan senantiasa didoakan oleh para malaikat. Nah, jamaah hadirin rahimakumullah, kurang 2 menit ya, insyaallah. Nah, inti daripada apa yang baru saya sampaikan, kita apapun latar belakangnya, suku, bangsa, kelahiran manapun, dalam hal-hal tertentu untuk muamalah kita saling bekerja sama, saling mendukung, tidak boleh saling mengejek, mencari kekurangan sesama. Tapi bagaimana bisa bekerja sama dengan baik ya? Di mana saat ini di bulan puasa ya, kita saling meningkatkan nilai-nilai yang positif, yang baik. Kadang kita berpikiran kalau puasa menurunkan produktivitas ya. Tapi ada nilai-nilai positif yang begitu banyak yang bisa diambil di sana. Apa? Adanya tumbuh hati itu kebersamaan ya. Tumbuh berdoa untuk kebaikan, senantiasa bersyukur dalam pekerjaan. Nah, paling tidak apa? Di mana ladang ini adalah tempat bekerja kita untuk mencari nafkah, menghidupi keluarga kita. Timbulnya rasa syukur ini, hati yang bersih ini, dan saling mendoakan, hubungan yang baik akan turun daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak ada itu, saling tidak bercengkrama, tidak ada seikat dan sehati, jangan harap akan turun rahmat dari Allah Subhanahu. Allah sifat rahmannya tetap memberi kepada manusia selagi berusaha, tapi tidak ada rahmat ketenangan, tidak ada sifat rasa syukur. Tidak semuanya di antara umat beragama dan semua yang hadir dalam kesempatan ini. Terima kasih. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Ustaz. Sekalian mohon barokah doanya Ustaz. Sudah azan, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana rajaqtana wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya waktu berbuka sudah tiba. Saya pribadi mengucapkan selamat berbuka puasa, selamat menikmati hidangan yang sudah disajikan, dan semoga amal ibadah puasa kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد حي على الصلاة Acara selanjutnya adalah sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan makan bersama.
Demikianlah rangkaian acara buka puasa bersama manajemen PT Intrakaud Manufacturing. Syukur alhamdulillah berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Saya berharap acara-acara seperti ini bisa terus dilaksanakan agar semakin mempererat persaudaraan dan tali silaturahmi di seluruh jajaran manajemen PT Intrakaud Manufacturing. Dan saya berharap dan selalu berdoa semoga PT Intrakaud Manufacturing ini masih tetap terus eksis dan maju di dunia industri baik tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Saya selaku panitia dokumentasi, apabila dalam dokumentasi ini ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Intraka selalu di hati.